saya bukan admin, adminnya juga pensiun, nggak tahu saya. Jadi, kalau masing-masing individu bisa, dia bilang kan. Juga besarnya kewajiban kita pada negara. Beberapa pembayaran PNBP itu pendekatannya adalah pendekatan berapa besar GT-nya. Jadi kalau dirunut, kalau kita salah merumuskan itu, berarti bisa jadi itu disinyalir terjadinya kecelakaan, karena harusnya dia menerapkan rigid regulasi keselamatannya yang lebih rigid, tapi karena mungkin kita turunkan, akhirnya keselamatan juga diturunkan juga. Sudah nggak sesuai dengan daerah pelayarannya, sudah nggak sesuai dengan desain dan konstruksinya. Secara berangsur kita bisa berefek. Dan kalau itu dengan tidak mengecilkan elemen yang lain dan kelihatan, tapi kita itu sangat prinsip. Sebagai dasar menentukan regulasi apa yang diterapkan kepada satu kapal, sebagai dasar juga untuk pengenaan kewajiban kepada dia, PNBP apa sih? Jadi ya itu, sehingga bisa saja ini merugikan negara ini. Harusnya dia bayar PNBP segini karena ukurannya diturunin, bayarnya cuma segini. Siapa nih yang turunin, yang nunjukin ukurannya kayak gini? Ada lagi ya. Jadi itu pengantar dari saya secara umum. Monggo Pak, nanti Pak Haris yang jelaskan ini perintah ini berapa banyak, tentang apa atau dan kemarin udah jangan ada yang nyontek, sehat dan senantiasa diberikan kekuatan menyelesaikan kegiatan ini dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang semua. Kita jadwalkan untuk mengadakan pretest, di mana nanti kita akan merefresh kenangan Bapak di masa lalu. Udah, kalau boleh tahu di tahun berapa ya ini ya, Februari ya? 2023 ya, 2003. Jadi kayaknya sih masih, insya Allah masih fresh lah. Jadi nanti ada beberapa kali potensi bapak-bapak sekalian yang kemarin sempat setelah diklat terus belum ada pengukuhan. Nah sekarang kan udah rencana mau dikukuhkan. Dan perlu diketahui untuk beberapa tahun ini kita sudah mengadakan kegiatan ini dan sudah menaikkan ini ya, passing grade ya. Jadi sebelumnya kita passing grade kita 6, kita coba menaikkan tingkat untuk penilaian, kita upgrade ke passing grade-nya ke 7. Jadi kita udah bukan ngejar quantity lagi, kita bukan ngejar jumlah, karena jumlah ahli ukur udah cukup banyak. Kita ngejar quality. Oke ya, paham ya, saya pahami ya. Jadi kita mau mencetak ahli ukur yang memang kredibel dan memang menguasai di bidangnya. Karena di lapangan nyata-nyata masih banyak ditemukan kesalahan, baik itu kesalahan administrasi, kesalahan prosedur, kesalahan human. Jadi kita untuk memperkecil kesalahan-kesalahan tersebut, kita usahakan untuk meningkatkan kompetensi di bidang pengukuran kapal melalui pengukuhan ini. Sebelum kita mulai kembali hadap ke bawah. Kita biar bisa mulai bareng-bareng, jangan ada yang tinggal. Sekali lagi yang sudah kita jadwalkan untuk mengadakan pretest, di mana nanti kita akan merefresh kenangan Bapak di masa lalu. Udah, kalau boleh tahu di tahun berapa ya ini ya, Februari ya? 2023 ya, 2003. Jadi kayaknya sih masih, insya Allah masih fresh lah. Jadi nanti ada beberapa handphone, silahkan dimasukkan atau dikantongi.
gara-gara gini nih kemarin yang telat di pesawat nih. Ada bule kan yang Padahal tidak merokok bisa terbang pesawat. Mas, banyak omong Saya harus masuk. Keselamatan belayar kan? Sekarang jadi tidak juga. Pengawasan tindakan. Udah tetap aja di pengawasan kelelawar kapal. Itu dia itu polisi lagi. B2. Tahunnya lagi kan? Kan namanya portal. 99. Satu lagi Pak. Sudah. Sudah pernah pecah itu rekomendasi. 8 tahun. 8 tahun. Matang pecah dia. Bau tanya juga begitu. Lah pokok duluan. Situ aja sih. Oh ya sudah, balik nih sekarang, ayo. Ayo dong, biar ada video mutu. Biar ada kenang-kenangan bisa ya. Kami hadir tanpa ragu, ahli ukur kapal di bawah naungan Direktorat Perkapalan dan Kepelautan. Profesional dalam setiap langkah, melayani dengan sepenuh hati. Inisiatif kami selalu ada, efisien dalam setiap waktu. Semboyan promise kami pegang teguh, profesional melayani, inisiatif dan efisien. Dengan pelayanan prima kami wujudkan mimpi, perhubungan laut jaya selalu dalam setiap saat. Bapak Hendy Amir, SHMM ya. Beliau merupakan salah satu pakar di satu hukum kapal. Beliau sudah memiliki banyak pengalaman dan saya kira kita perlu belajar dari beliau. Dan nantinya satu hukum kapal ini merupakan salah satu yang akan kita pelajari adalah tentang kepemilikan ya. Di mana kepemilikan kapal merupakan salah satu syarat dari kapal dapat dilaksanakan pengukuran. Jadi kepada teman-teman nanti ketika kembali ke UPT ini sangat serius ya, dan perlu diperhatikan bahwa sebelum kita melaksanakan pengukuran kapal, salah satu aspek yang perlu kita perhatikan adalah hak atas kepemilikan kapal ya. Tanggung jawab Bapak sebagai ahli hukum untuk menentukan status hukum kapal. Apa itu status hukum kapal? Nah, itu Bapak harus paham apa sih status hukum kapal itu. Itu yang perlu Bapak ketahui. Naik. Nah, inilah status hukum kapal. Ini pengukuran kapal yang akan terbit surat ukur. Surat ukur ada dalam negeri, internasional, khusus. Dari ketiga surat ukur ini ada perbedaannya, Pak. Kalau dalam negeri yang Bapak pelajari ini, yang ukurannya tidak lebih 24 ya. Sudah paham? Begitu juga internasional di atas 24. Nah ini ada kode-kode Bang. C ini nih. Itu dari pelabuhan mana berada di sini. Ini Surabaya gitu. Yang nyata atau pemindahan darat. Paham ya yang nomor 2 ini? Jadi ketika kapal mau ganti bendera, ada 2 case yang harus dilalui. Pertama, kapal yang ingin ganti bendera apabila kapalnya ganti pemilik. Kalau pemilik dulu asing, sekarang mengganti pemilik Indonesia. Itu yang case pertama. Case kedua,
kapal yang ganti bendera dari orang Indonesia baru hukum ke orang Indonesia lagi. Karena bukan orang yang dilihat ini, karena pelabuhan pendaftarannya beda. Nah, contohnya sebuah PT Badan Hukum Indonesia mempunyai bendera kapal bendera Malaysia. Oleh yang pertama, tesnya pemiliknya yang mengganti. Dulu bendera asing jadi pemilik Malaysia. Dulu bendera asing jadi bendera Malaysia. Itu yang pertama. Kalau kedua, pemilik sama-sama orang Malaysia, cuma benderanya yang berubah. Jadi kita pernah ada semacam katakanlah teguran, bukan teguran, tapi dari DKP setempat itu meminta kita agar tidak memproses pengukuran kapal apabila pemilik kapal belum melakukan pengurusan persetujuan pengadaan kapal perikanan. Ini untuk kapal penangkap ikan, Pak. Lalu kita mengatakan bahwa kita belum ada juknis ataupun juklak mengenai hal itu. Jadi kita tetap melakukan proses sesuai ketentuan yang berlaku. Jadi mohon informasinya ataupun arahan dari Bapak mengenai hal ini, Pak, supaya penerapan kami di lapangan tidak berbenturan dengan Dinas Kelautan dan Perikanan. Makasih, Pak. Baik, yang mana orang tadi? Kami sudah punya pengukuran. Terus di daerah kami ada 2 pendaftar, tapi mereka nggak mau mendaftarkan kapal kami yang telah diukur. Makanya kami ke Tual. Maksudnya mereka ini siapa? Ya, Mereka ini siapa? kali Sope Bitung sama kami Sope Manado. Menolak. Kenapa ditolak? Alasannya apa? Saya nggak tahu alasannya Boleh apa. di mana aja. Nggak boleh itu nolak itu. Makanya kami mendaftar di Tual. Terus kami mau mengajukan sebagai program pendaftar, katanya harus kelasnya harus kelas 3 PSOP. Itu yang informasi yang di daerah. Yang ngomong siapa? Saya nggak tahu, Pak, senior di sana. Yang kedua tentang Indramayu aja sudah pas sini. kecil. Di kami masih di endorse yang pas kecil, Pak. Apa wajib harus di endorse? Ya. Kalau atau baru catat juga, jadi jangan nanti pada saat Anda ngukum minta keduanya. Tadi pertama kita minta, Pak, ada suatu nggak yang diketahui camat? Kalau ada atau ini adalah deviasinya apa nih? Surat keterangan tukang yang dilampiri surat keterangan milik camat. Jadi beda 2. Kenapa ada surat keterangan tukang yang didampingin surat keterangan camat? Ini harus kita pahami. Kalau pertama surat keterangan tukang yang diketahui camat udah memenuhi syarat asal. Yang kedua, pasal pengecualian adalah kalau surat keterangan tukang dibuat sama tukang tidak diketahui camat tidak mau mengetahui, bisa minta surat keterangan hak milik. Jadi surat keterangan milik yang didampingin ke surat tukang tadi. Setiap surat tukang yang tidak ada surat yang tidak diketahui camat, minta surat keterangan hak milik camat. Paham di sini? Ya. Jadi kalau ada surat tukang yang tidak diketahui oleh camat, minta surat hak milik dari camatnya. Atau surat tukang yang diketahui camat. Tadi saya satu, jadi bisa bedakan, jangan nanti kau dua-duanya minta bingung penjelasan nanti. Paham Pak sini, Pak? Paham ya? Oke, tadi siapa nih? Nama saya Zulkifli dari KSOP Gunung Sitoli, Pak. Kami ini salah satu mungkin pulau terluar, Pak, ya, di Sumatera. Nah, tadi terkait dengan surat tukang. Nah, itu di situ kalau kami di pelabuhan kami, di daerah kami, itu banyak kapal-kapal yang mungkin dibangun mungkin sebelum zaman perang mungkin, Pak. Kita juga nggak tahu asal muasal kapal itu dari mana atau apa.
Nah, jadi yang saya ingin tanyakan sih Pak, masalah surat tukang, apakah itu ada kualifikasi tertentu untuk tukangnya yang terkadang di sana untuk surat tukang itu asal comot Pak? Karena bingung karena itu salah satu persyaratan kan pada waktu ini kita mau melakukan pengukuran itu harus ada surat tukang. Nah jadi mereka terkadang diambil ya keponakannya lah, apa siapa tahu mungkin keponakannya ya tukang jahit mungkin atau apa gitu. Nah dengan tekad yang membara, mengukur kapal, memastikan dengan ilmu dan pengalaman kami layani tanpa celah. Kapal lautannya selalu siap membawa negeri menuju jaya. Semboyan promise kami pegang teguh, profesional melayani, inisiatif dan efisien. Dengan pelayanan prima kami wujudkan mimpi, berhubungan laut jaya selalu dalam setiap saat. Kawan naungan Direktorat Perkapalan dan Kepelautan menghadapi setiap tantangan dengan keyakinan penuh, menjaga keselamatan, efisiensi jadi pedoman, perhubungan laut jaya selalu itu adalah tujuan. Ayo ukur kapal pahlawan di lautan, di bawah Direktorat Perkapalan dan Kepelautan. Dengan semboyan promise kami jaga kebanggaan, berhubungan laut jaya selalu itu yang kami nyatakan.